Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini 11 Agustus 2020 kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Hari ini bertepatan dengan hari jadi Arema. Anak-anak boleh menggunakan kaos Arema ya, atau menggunakan ornamen yang bernuansa biru. Baiklah, kita memasuki pembelajaran tema 1 subtema 4 pembelajaran 3. Ananda sudah siap? Sudah memakai seragam? Sudah sarapan belum? Dan pastikan sudah mandi juga ya. Baiklah, garis besar pembelajaran hari ini. Yang pertama kita akan mengenal bunga nasional Indonesia. Ada apa saja ya bunga-bunganya? Yang kedua, kita akan kembali berkutak dengan mozaik kertas warna. Yang ketiga adalah tentang pembagian. Kita coba mengulas tentang Progapit kemarin ya. Dan yang keempat, nanti ada evaluasi materi bab pertama untuk materi muatan lokal bahasa Inggris. Apa yang dimaksud dengan bunga? Bunga adalah alat perkembangan pada tumbuhan berbunga. Bunga kalian pasti tahu ya yang mana. Kita coba lihat yuk. Berikut adalah contoh bunga. Buria mengambil contoh bunga sepatu namanya. Tidak seperti sepatu ya, tapi memang namanya sepatu. Kenapa Buria memilih bunga sepatu? Karena bunga sepatu adalah salah satu bunga yang memiliki kelengkapan bagian-bagian dari bunga. Dia yang paling lengkap di antara bunga-bunga yang lain. Kita mengenal bagian-bagiannya ya. Nah, bagian kelopak dari luar ini disebut dengan mahkota bunga. Selanjutnya bagian daun di bagian bawahnya, di bagian bawah sini ya. Ini disebut dengan kelopak. Setelah itu untuk dasar bunga, biasanya di sini ada lengkungannya. Nah, di dalam lengkungan itu yang kita sebut dengan dasar bunga. Sedangkan bagian hijau yang menopang dari tubuh bunga ini disebut dengan tangkai bunga. Apabila kalian mengupas di bagian lengkung bagian dasar bunga tadi, kalian akan melihat adanya bakal biji. Setelah itu ini yang disebut dengan tangkai putik. Ya, ini ya yang warna merah. Ini namanya putik. Nah, sedangkan yang bagian kecil-kecil yang berwarna kuning ini disebut dengan benang sari. Nah, bagian warna kuningnya yang pada bagian ini ya, atasnya bagian kepala itu kepala sari namanya. Oke, itu bagian lengkap dari bagian-bagian bunga. Nah, Buria berikan informasi tambahan bahwa putih ini adalah organ betina atau perempuan kalau kita ya pada bunga. Sedangkan benang sari ini bagian jantannya, atau jantan itu laki-laki. Jadi sebenarnya di bunga pun ada jantan dan betina juga, tidak hanya pada hewan dan juga pada manusia untuk laki-laki dan perempuan. Dari adanya putik dan benang sari inilah nanti akan ada penyerbukan dari benang sari ke kepala putik, sehingga ketika ada yang membantu untuk penyerbukan di sini ada hewan-hewan ya, ada lebah dan masih banyak lagi yang mereka membantu penyebarannya. Ketika disebarkan, maka tumbuhlah bunga-bunga yang baru lagi. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh tanaman berbunga. Anak-anak bisa keluar dari rumah dulu, memperhatikan lingkungan sekitar. Pasti banyak sekali ya bunga-bunga yang ada di sekitar kalian. Memang tidak semua tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Namun selain itu tapi masih banyak yang lain juga kok ya. Di sini ada beberapa nih yang Buria kenal, ada bunga mawar, ini pasti anak-anak tahu. Ini ada juga bunga melati, anak-anak juga pasti tahu. Ini ada jinggir ayam. Ada apa lagi ya? Ada banyak sekali. Ini ada bunga teratai. Ini yang hidup di air tapi dia berbunga. Ada lagi apa ya? Ada banyak sekali pastinya. Ini yang lain
variasinya cukup banyak. Ini tidak hanya ini saja di Indonesia, karena kita negara-negara tropis ya. Apa sih Bu negara tropis? Negara tropis itu adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga kita punya dua musim, ada musim panas atau musim kemarau dan musim hujan. Nah, oleh karena itu, keragaman tumbuhan yang salah satunya adalah bunga itu cukup variasinya banyak sekali ya, cukup bervariasi. Nah, bunga di sini bisa sebagai alat perkembangbiakan yang dalam perkembangbiakannya dibantu oleh hewan-hewan yang membantu penyerbukan. Tadi ada salah satunya ada lebah ya. Oke, manfaat dari bunga yang pasti yang pertama adalah memperindah lingkungan. Kalau kalian perhatikan sekitar, pasti setiap rumah ada bunga. Bunga itu indah sekali ya. Apabila kita jenuh, apabila kita sedang sedih, kita melihat keindahan bunga, kita akan merasa terhibur maksudnya. Nah, itu artinya manfaat dari bunga salah satunya memperindah lingkungan. Ternyata selain itu bunga juga mengurangi debu dalam ruangan. Bisa ya, tapi tidak semua bunga bisa diletakkan di dalam rumah ya. Nanti untuk informasinya bisa coba dicari tahu. Bunga-bunga apa saja yang bisa diletakkan di dalam rumah dan tidak bisa diletakkan di dalam rumah. Nah, selain untuk mengurangi debu dalam rumah juga beberapa tanaman yang lain juga ada yang bisa membuat tidur ini lebih nyenyak. Apa saja ya? Bisa coba dicari tahu juga. Pasti anak-anak bisa cari tahu. Oke, yang selanjutnya adalah mengusir nyamuk. Contohnya kemarin kita di subtema yang ketiga di akhir ya, ketika kita membahas tentang nyamuk, ternyata ada beberapa tanaman bunga yang bisa dimanfaatkan untuk mengusir atau menghindarkan nyamuk di sekitar kita. Ada geranium, ada serai, ada banyak lah ya, yang kemarin bisa coba diulas lagi. Setelah itu ada meningkatkan fokus dan konsentrasi. Contohnya Buria nih, ketika masa-masa daring, ketika Buria juga kuliah daring, jadi kuliah dari rumah. Untuk bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi Buria biasanya duduk di teras depan sambil memperhatikan tanaman-tanaman. Jadi ketika Buria sudah mulai capek, mulai jenuh, Buria melihat ke sekitar. Ketika Buria melihat ke sekitar, melihat bunga yang indah, melihat tanaman hijau-hijauan, rasanya Buria mulai bersemangat lagi. Nah, kalian bisa coba itu di rumah juga ya. Nah, sekarang kita coba mengenal bunga nasional Indonesia. Di sini kita Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Yang pertama ini adalah Rafflesia arnoldi. Yang kedua adalah anggrek dan yang ketiga adalah bunga melati. Rafflesia arnoldi adalah puspa langka. Rafflesia arnoldi disebut dengan tumbuhan parasit. Dia tumbuh pada jaringan tanaman yang merambat di tanah. Ukuran bunganya sangat besar loh. Bisa lebih besar dari anak-anak, bisa lebih besar juga dari Buria. Bunga ini tidak memiliki daun, sehingga Rafflesia ini tidak bisa berfotosintesis seperti halnya tanaman-tanaman yang memiliki daun berwarna hijau. Setelah itu tanaman ini juga berbau kurang sedap ya. Oleh karena itu kadang bunga ini sering dihigapi lalat. Nah, lalat ataupun sebangsa serangga yang lain lah yang menjadi nutrisi dari bunga ini. Pertama kali Rafflesia arnoldi ditemukan di Bengkulu Selatan oleh Raffles dan juga Arnold di Bengkulu Selatan. Rafflesia arnoldi ini tidak bisa tumbuh di sembarang tempat ya. Bunga ini hanya tumbuh di beberapa tempat yang mendukung untuk pertumbuhannya. Nah, salah satunya mungkin ada di Bengkulu tadi, ada juga teman dari Rafflesia ini ada bunga banggai. Nah, itu juga ada di daerah Bogor. Kalau kalian pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor, nah di sana juga ada beberapa. Tapi sangat jarang ya. Jadi makanya disebut dengan puspa langka. Yang artinya langka ini jumlahnya yang tidak banyak sehingga tanaman ini tidak ditebang, sehingga dibiarkan untuk hidup karena ini jadi identitasnya Indonesia juga. Baiklah, selanjutnya kita berkenalan dengan anggrek bulan.
Anggrek bulan di sini disebut dengan puspa pesona. Ternyata kalau kita lihat pesona anggrek ini memang cantik. Ada banyak sekali warna-warnanya ya. Anggrek ini termasuk tumbuhan berbunga karena fokus dari tumbuhan ini adalah pada bunganya. Nah, di sini disebutkan anggota dengan jenis terbanyak karena memang ada yang warnanya kuning, ada warnanya ungu, ada yang putih, ada yang merah muda, ada yang merah, ada yang orange, ada yang hijau, dan ada banyak lagi yang bahkan jadi mungkin ada yang coraknya berwarna-warni. Nah, itu karena ada proses persilangan ya. Oke, persilangan ini bisa melalui kultur jaringan atau yang kalau secara mudahnya sih diusahakan melalui situasi yang steril. Steril itu artinya tidak ada mikroba ya, tidak ada gangguan dari bakteri, virus ataupun jamur, sehingga dia harus tumbuh benar-benar di dalam keadaan yang steril atau bersih tadi sehingga dia bisa tumbuh. Biasanya kalau buria dulu zaman masih kuliah itu dimasukkan di dalam botol. Jadi diletakkan di pada media agar, setelah itu diletakkan biji dari anggrek, biasanya ada seperti ini ya, seperti kuncupnya. Nah, seperti kuncupnya itu diambil bagian tengahnya, diletakkan di atas media agar tadi. Itu tumbuh. Setelah tumbuh baru bisa dikeluarkan pada media seperti ini. Nah, jenis terbanyak dari anggrek bulan ini banyak ditemukan di daerah tropis, yang salah satunya adalah di Indonesia kita tercinta. Selanjutnya ada bunga melati. Semua pasti tahu ya bunga melati. Bunga melati disebut dengan puspa bangsa. Tanaman ini merupakan tanaman bunga hias. Dia cantik sekali. Dia merupakan perdu berbatang tegak. Perdu itu seperti tanaman semak-semak yang berimbun seperti itu ya. Kalau kalian pernah lihat tanaman yang sifatnya agak rimbun, nah itu namanya perdu. Nah, baunya yang khas ini memiliki bau yang harum. Oleh karena itu biasanya salah satunya digunakan untuk pengantin. Ya. Oke. Kita memasuki tugas hari ini. Ada 4 tugas tapi tidak berat seperti biasa, bisa dikerjakan anak-anak dengan santai saja sampai nanti pukul 12. Oke, untuk info tugas hari ini yang pertama adalah kalian membuat deskripsi tentang bunga di tema 1 halaman 162. Jadi di sini kalian bisa memilih ya. Kalian coba jalan-jalan ke depan rumah, gambar salah satu bunga tersebut. Setelah itu deskripsikan. Masih ingat tentang deskripsi ya? Deskripsi itu adalah penceritaan atau pembahasan secara panjang lebar dari suatu bunga. Misalkan kalian melihat ke depan kok ada tanaman melati tadi, misalkan melati adalah tanaman bunga hias yang berwarna putih, berbau harum. Setelah itu mungkin banyak digunakan untuk apa atau bisa dimanfaatkan untuk apa juga. Untuk deskripsi ini kalian bisa coba cari tahu dari pendamping belajar di rumah ya. Oke, jadi bisa digambar kecil-kecil saja di tema tugas, setelah itu deskripsikan untuk bunganya. Sudah ya? Beri ulang lagi. Untuk tugas yang pertama, kalian mencoba untuk jalan-jalan ke depan rumah yang memiliki bunga, gambar salah satu bunga. Oke, sebentar. Jadi dibuat gambar salah satu bunga dengan ukuran kecil saja. Setelah itu membuat deskripsi tentang bunga tersebut sesuai dengan instruksi di tema 1 halaman 162. Oke, tugas dikerjakan di buku tema tugas. Untuk bunga boleh diwarnai ya agar cantik. Oke, yang kedua, tugas kedua adalah membuat mozaik dari bunga seperti kemarin dari kertas berwarna. Setelah itu tugas 3, ini kalian menyelesaikan soal pembagian di halaman 165 dan 166. Tugas yang keempat nanti menyusul di jam bahasa Inggris ya. Terima kasih, Buria tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.